Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Karisma Rosari Fitrisanda dengan NIM 240555572. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan database menggunakan aplikasi Exchange melalui CMD. Saya akan menjelaskan mengenai DML. DML sendiri merupakan singkatan dari Database Manipulation Language yang merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database, seperti menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data dari dalam tabel. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang harus kita buat yaitu membuka aplikasi Exchange Control Panel terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih Start pada bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita MySQL-nya mati, kita start lagi. Kemudian kita pilih Shell pada bagian sebelah kanan untuk membuka command prompt atau CMD. Setelah masuk ke CMD, kita ketikkan perintah MySQL minroot. Di sini terdapat tulisan Welcome to the MariaDB Monitor yang menandakan kita telah masuk ke dalam server. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek terlebih dahulu database yang tersedia di server dengan mengetikkan show databases. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 8 database yang terdapat dalam server. Kemudian saya akan membuat database baru dengan perintah create database, lalu masukkan nama database-nya. Create database. Saya akan menggunakan nama DB mahasiswa. Query OK menandakan bahwa database berhasil dibuat. Kita cek menggunakan perintah show database lagi, databases. Nah, di sini DB mahasiswa telah ditambahkan ke dalam database. Kemudian sebelum lanjut membuat tabel-tabelnya, terlebih dahulu saya akan menyetel database yang akan digunakan dengan cara mengetik perintah use. Di sini kita ketikkan use DB mahasiswa. Database change yang menandakan bahwa database telah berhasil diubah dari none yang tidak ada menjadi DB mahasiswa. Kemudian kita create table-nya. Create table yang pertama yaitu tabel data mahasiswa. Atribut yang pertama menggunakan integer dengan panjang maksimal 5 dan tidak boleh kosong. Kemudian menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal 100 dan juga tidak boleh kosong. Yang ketiga ada alamat jenis kelamin, terlebih dahulu jenis kelamin. Menggunakan tipe data char maksimal panjangnya 1. Dan yang keempat ada alamat menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal 100. Kemudian kita set primary key-nya, yaitu ada nih. Nah, query OK menandakan bahwa tabel mahasiswa berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengecek terlebih dahulu tabel dengan mengetikkan show tables. Di sini kita bisa melihat bahwa tabel data mahasiswa telah ditambahkan ke dalam database DB mahasiswa. Selanjutnya saya akan membuat tabel yang berikutnya, yaitu tabel mata kuliah. Create tabel mata kuliah. Yang pertama itu kode mata kuliah, kode mata kuliah menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal karakter 10. Kemudian ada nama mata kuliah menggunakan tipe data varchar juga, maksimal panjangnya 30. Dan yang
ketiga ada SKS menggunakan tipe data integer maksimal panjangnya itu 2. Dan yang terakhir ada semester dengan menggunakan tipe data integer dengan panjang karakter maksimal 2. Selanjutnya kita akan set primary key-nya. Primary key menggunakan kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Lalu kita enter. Kita tutup terlebih dahulu. Query OK menandakan bahwa tabel mata kuliah berhasil dibuat. Yang terakhir ada create table dosen. Create table dosen. Yang pertama dimulai dari kode dosen terlebih dahulu. Kode dosen menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal 5. Kemudian ada nama dosen dengan menggunakan tipe data varchar maksimal panjang karakternya itu 100. Kemudian ada alamat menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal karakter 100. Yang keempat ada nomor telepon dengan panjang maksimal menggunakan tipe data varchar juga dengan panjang maksimal 15. Dan yang terakhir itu ada umur menggunakan tipe data integer dengan panjang maksimal 3. Kemudian kita set primary key-nya yaitu kode dosen. Enter. Query OK menandakan bahwa tabel dosen juga berhasil dibuat. Kita cek lagi menggunakan show tables. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di dalam DB mahasiswa terdapat tabel data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Kemudian kita dash satu persatu, dash data mahasiswa. Ini merupakan tampilan keseluruhan tabel data mahasiswa. Kemudian kita dash juga mata kuliah. Nah, ini adalah tabel mata kuliah. Kemudian yang terakhir kita dash dosen. Nah, ini merupakan tabel dosen. Sekarang saya akan menggunakan perintah atau query yang pertama, yaitu insert, untuk memasukkan data ke dalam data mahasiswa. Perintah insert dalam SQL digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel basis data dengan sintaks insert into nama tabel atau nama tabel, values yang memungkinkan pengisian data ke satu atau beberapa kolom sekaligus dengan memperhatikan tipe dan struktur data yang sesuai. Kita ketikkan perintahnya insert into data mahasiswa. Data mahasiswa, kemudian values, kita enter, kurung 24011, Budi, jenis kelamin laki-laki, dan alamatnya di Jemberan.
Nah, query OK menandakan bahwa data telah berhasil ditambahkan ke dalam tabel. Kita cek dengan menggunakan perintah select bintang from. Bintang ini menandakan semua data, jadi cara bacanya yaitu select semua data from data mahasiswa untuk menampilkan tabelnya, untuk menampilkan tabel beserta datanya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data tadi telah ditambahkan ke dalam tabel data mahasiswa. Sekarang saya akan melanjutkan ke perintah insert yang kedua dengan menambahkan data untuk beberapa kolom saja pada tabel data mahasiswa, yaitu pada NIM dan nama saja, dengan menggunakan perintah insert into data mahasiswa, NIM, nama, kemudian values. Insert into data mahasiswa, siswa, dalam kurung, NIM dan nama, karena hanya NIM dan nama yang akan kita tambahkan. Kemudian values. Di sini kita 24012 bernama Nina. Nah, query OK menandakan bahwa data berhasil ditambahkan. Kita cek lagi, select from data mahasiswa. Nah, data berhasil ditambahkan pada kolom NIM dan nama saja, sedangkan yang lainnya kosong karena kita tidak menambahkan apapun. Selanjutnya adalah menambahkan ke semua kolom beberapa data sekaligus, sama seperti sebelumnya dengan mengetikkan insert into data mahasiswa kemudian values. Insert into data mahasiswa values. Enter. Kita tambahkan NIM 24012 13. Kemudian namanya Rani, berjenis kelamin perempuan, dan beralamatkan di Denpasar. Kemudian ada 24014 bernama Rita, berjenis kelamin perempuan, yang beralamatkan di Jember. Kemudian ada 15 nama Putra dengan jenis kelamin laki-laki. Di Ubud. Kemudian ada 16 bernama Ferdi, jenis kelamin laki-laki, Ginger. Kemudian yang terakhir ada Vincent dengan jenis kelamin laki-laki, koma, di Karangasem. Maaf, sepertinya terjadi kesalahan yang saya lakukan. Saya akan mengulang memasukkan datanya. Insert into data mahasiswa.
Sebelumnya terjadi error karena di sini saya lupa menggunakan tanda koma. Nah, query OK menandakan bahwa data berhasil ditambahkan. Kita cek terlebih dahulu dengan menggunakan perintah select from. Data. Bisa kita lihat bahwa di sini telah ditambahkan datanya. Kemudian selanjutnya saya juga akan memasukkan data ke dalam tabel mata kuliah dan dosen. Ini menggunakan insert untuk mata kuliah. Yes. Enter. Angka 01. Kemudian ada basis data. Kemudian jumlah SKS 3 semester 1. Yang kedua ada angka 002 menurut rangkaian dasar, jumlah SKS nya 2 dan semester 1. Kemudian yang ketiga ada angka 03, yaitu jaringan komputer. Jumlah SKS 3 dan semester 1 juga. Dan yang keempat itu ada angka 004 pengembangan kecerdasan buatan. Jumlah SKS nya itu 3 dan semester 1. Yang terakhir ada IKA 4
keamanan sistem jumlah SKS 4 dengan semester 2. Kita terbagi terlebih dahulu angka 4 sistem kemudian 4,2 sebentar. Maaf, sebelumnya terjadi kesalahan penulisan yang saya lakukan, maka dari itu saya akan melanjutkan kembali. Pertama, saya akan menutup dulu. Kemudian saya akan mengulang perintah insert untuk mata kuliah, list, kemudian MK 001, basis data, kemudian jumlah SKS dan semester. Angka 002, ada pemrograman dasar dengan jumlah SKS 2 pada semester 1. Kemudian selanjutnya ada mata kuliah 003, MK 003, kemudian yaitu jaringan komputer. Jumlah SKS 3 pada semester 1. Selanjutnya ada MK 004 pada kecerdasan buatan, jumlah SKS 4 semester 2, dan angka 005 yaitu keamanan sistem. Sebelumnya saya melakukan kesalahan di sini. Saya lupa menambahkan tutup petik atasnya. Kemudian koma, jumlah SKS-nya itu 3 pada semester 3. Nah, data berhasil ditambahkan. Kita cek dengan perintah select bintang from dosen. Maksud saya mata kuliah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data tadi telah ditambahkan ke dalam tabel mata kuliah. Kemudian kita akan menambahkan juga data ke dalam tabel dosen dengan mengetikkan insert into dosen values, enter dalam kurung, kode dosen. Pertama itu ada kode dosen. Sebenarnya maaf, saya melihat dulu terlebih dahulu isi dari tabel dosen dengan describe dosen. Nah, di sini ada.
kemudian insert untuk dosen, values, kemudian data yang pertama yaitu kode dosen, yaitu saya kodekan dengan D001, kemudian nama dosen misalnya Andi, kemudian alamatnya misalnya Jimbaran, maaf jika terlalu ribut di sini. Kemudian nomor teleponnya misalnya 086 35. Nah, kemudian yang terakhir itu umur, kita isikan umurnya misalnya 43. Kemudian dosen yang kedua ada D002, namanya misalnya Siti, kemudian Denpasar, dengan nomor HP 08. Nah, umurnya misalnya 67. Kemudian untuk dosen yang ketiga sama seperti sebelumnya, D003. Kemudian dengan nama misalnya Ahmad, kemudian berasal dari Kintamani, nomor teleponnya. Nah, kemudian umur kita isikan umur yaitu 45. Selanjutnya dosen yang keempat D004 dengan nama Rini, kemudian kita isi alamatnya yaitu Jimbaran juga, atau kita isi Gianyar, kemudian nomor telepon 08. Nah, sudah, umurnya kita isi 34. Dan yang terakhir kita D005 bernama Sinta, dari Karangas, tulis Sesepan, kemudian nomor teleponnya 08. Kemudian berumur 56. Nah, kita cek kembali dengan perintah select bintang from dosen. Nah, data telah berhasil ditambahkan ke dalam tabel dosen. Selanjutnya saya akan kemudian setelah query insert,
saya akan menjelaskan mengenai query update. Query update dalam SQL digunakan untuk mengubah data yang sudah ada di dalam tabel dengan sintaks update nama table, kemudian set kolom 1 sama dengan nilai 1, where kondisi yang memungkinkan untuk memodifikasi satu atau beberapa kolom berdasarkan kondisi tertentu yang ditentukan. Perintah update dapat digunakan ketika ingin melakukan pembaruan data atau perubahan data pada database atau kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan 3 perintah update karena update memiliki banyak perintah dan sangat bervariasi, yaitu yang pertama yaitu mengupdate atau mengubah data secara keseluruhan. Kita ketikkan perintah update data mahasiswa, update data. Sebelumnya saya lihat terlebih dahulu kolom mahasiswa, select from data mahasiswa. Di sini update data mahasiswa data mahasiswa set alamat sama dengan Badung. Maaf, di sini saya melakukan kesalahan. Query OK menandakan bahwa data seluruh data alamat pada tabel data mahasiswa telah diubah menjadi Badung. Kita cek select from data mahasiswa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa datanya sudah berubah alamatnya. Kemudian perintah yang kedua yaitu update data mahasiswa. Update data mahasiswa set alamat sama dengan Denpasar, where nama sama dengan Bayu. Query OK menandakan bahwa data berhasil diganti. Kita cek terlebih dahulu menggunakan select bintang from data mahasiswa. Di sini kita bisa lihat jika nama Bayu telah terganti alamatnya menjadi Denpasar. Perintah yang ketiga yaitu mengubah data lebih dari satu baris dengan cara menggunakan OR. Kita ketikkan perintah update data mahasiswa, kemudian kita set alamat sama dengan Gianyar, where nim sama dengan 24011 or nama sama dengan Vincent. Maaf, di sini saya lupa menggunakan tanda petik. Kita ulang. Update data mahasiswa, set alamat sama dengan Gianyar, where nim sama dengan 24011 or nama sama dengan Vincent. Nah,
query OK menandakan bahwa data berhasil diupdate. Kita cek lagi menggunakan select tentang from data mahasiswa. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pemilik NIM 24001 yaitu Budi telah diganti alamatnya menjadi Gianyar, dan juga pemilik nama Vincent alamatnya juga telah berubah menjadi Gianyar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perintah select. Query select dalam SQL digunakan untuk mengambil atau menampilkan data dari satu atau lebih tabel dengan sintaks select column from nama tabel where kondisi memungkinkan kita menarik atau memfilter dan menampilkan data sesuai kebutuhan. Dalam select juga terdapat berbagai macam perintah. Sekarang saya hanya akan menjelaskan beberapa di antaranya saja, yaitu perintah dasar seperti select. Saya ulang dulu. Select bintang from misalnya dosen. Nah, di sini sudah ditampilkan. Itu merupakan perintah select yang pertama. Yang kedua ada select berdasarkan kondisi, yaitu select bintang from dosen where kode dosen sama dengan D001. Sebentar. D001. Nah, di sini sudah ditampilkan data dengan kode dosen 001. Kemudian ada perintah yang ketiga untuk menampilkan data tertentu. Misalnya saya ambil dari tabel mata kuliah dengan mengetikkan di sini select bintang from mata kuliah where maksud saya select bintang from mata di sini select kode mata kuliah nama mata kuliah SKS dan SKS from mata kuliah. Nah, di sini sudah ditampilkan data yang kita minta, yaitu kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Kemudian yang keempat yaitu menampilkan data mata kuliah semester tertentu. Misalnya di sini saya mengetikkan select bintang from mata kuliah where semester sama dengan 1. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa mata kuliah yang ada di semester 1 yaitu basis data, pemrograman dasar, dan jaringan komputer. Ini semester 1 semuanya. Kemudian yang kelima itu perintah untuk menampilkan data dosen dan mata kuliah yang diampunya. Contohnya kita menggunakan perintah inner join. Kita tulis di sini select D menandakan dosen titik nama dosen, M mata kuliah menandakan mata kuliah, nama mata kuliah,
mata kuliah from dosen D inner join mata kuliah M yang menandakan mata kuliah on D titik kode sebentar, saya lihat terlebih dahulu. Maaf sebelumnya, saya akan menambahkan data ke tabel dosen terlebih dahulu dengan cara kita menambahkan kolom dulu ke tabel dosen dengan cara kita alter table dosen, kemudian kita tuliskan alter table dosen add nama mata kuliah dengan panjang tipe data maksimal 10. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Nah, saya tambahkan kita dash terlebih dahulu. Dash dosen. Di sini ekstra. Nah, di sini sudah ditambahkan nama mata kuliah. Kemudian kita insert to dosen values insert to dosen kita akan tambahkan ke nama mata kuliah saja. Kemudian values kita ketikkan di sini ada basis data pemrograman dasar, basis data, terus pemrograman dasar, kemudian ada jaringan komputer, kemudian ada kecerdasan buatan, kemudian ada keamanan sistem. Saya matikan wifi-nya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat kesalahan yang saya lakukan. Maka dari itu saya akan mengulang untuk menulis perintahnya. Di sini saya tambahkan insert into. Di sini saya membuat kesalahan. Saya salah mengetikkan, harusnya into menjadi into dosen, nama mata kuliah, values dalam kurung basis data untuk
Setelah itu pemrograman dasar, kemudian ada jaringan komputer, kemudian ada kecerdasan buatan, dan yang terakhir ada keamanan sistem. Keamanan sistem. Nah, maaf, saya mengalami error. Sini saya akan mengulang memasukkan kembali data insert untuk dosen. Primary key dari dosen yaitu kode dosen. Jadi kita ditulis di sini kode dosen. Kemudian nama mata kuliah. Values. Pertama itu ada D01, yaitu ada basis data. Yang kedua ada D02, yaitu pemrograman dasar. Yang ketiga ada D03, yaitu jaringan komputer. Yang keempat itu ada D04, yaitu kecerdasan buatan. Selanjutnya itu ada D05, itu keamanan sistem. Nah, di sini saya melakukan kesalahan. Sepertinya telah terjadi kesalahan dari awal, jadi saya akan membuat tabel dosen. Saya akan mengulang membuat tabel dosen. Drop tabel dosen. Pertama saya akan drop tabel dosen terlebih dahulu. Nah, sudah. Saya akan membuat kembali create tabel dosen. Kemudian di sini kode dosen menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal 5. Yang merupakan kita set di sini primary key. Kemudian ada nama dosen.
dosen menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal 50 dan tidak boleh kosong. Kemudian yang ketiga itu ada alamat dosen. Alamat dosen menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal karakter yaitu 100. Kemudian ada nomor telepon menggunakan tipe data varchar dengan panjang maksimal karakter yaitu 15. Selanjutnya saya akan memasukkan juga kode mata kuliah dengan tipe data varchar dengan panjang karakter maksimal itu 10. Terus kita set foreign key-nya. Foreign key yaitu kode mata kuliah reference from yang bersumber dari mata kuliah, reference mata kuliah dalam kurung kode mata kuliah. Nah, kita enter. Oke, query oke. Kita dash terlebih dahulu. Dash dosen. Nah, sudah. Kita masukkan datanya dengan perintah insert into. Insert into dosen values. Di sini kita masukkan D01. Nama dosennya misalnya Arya. Terus alamatnya itu Jimbaran. Terus nomor teleponnya ada 085. Dan kode matkulnya yaitu MK001. Kemudian dosen yang kedua D002 dengan nama Siti, tinggal di Denpasar. Nomor teleponnya kode matkulnya MK002. Yang ketiga ada D003. Sebentar. D03. Namanya yaitu Ratna. Di Setan dan pasar juga. Dan nomor teleponnya kode mata kuliahnya MK003. Yang keempat itu ada D04 dengan nama dosen misalnya Ahmad yang berada di Jimbaran juga. Jimbaran dengan nomor telepon 82. Oke. Kode matkulnya MK004. Nah,
Yang terakhir itu ada D005, namanya Sinta, tinggalnya di Gianyar, alamat Gianyar 08. Dan kode mata kuliahnya itu MK005. Sebentar, sepertinya ada error. Nah, di sini saya lupa. Maka dari itu saya akan mengerti ulang perintahnya. Insert into dosen values D001, kemudian atas nama Arya yang bertempat tinggal di Jimbaran dengan nomor telepon 085 456 789 345 dan kode mata kuliahnya yaitu MK01. Kemudian kita ulang terlebih dahulu soalnya ada error. Insert into dosen values D01 atas nama Arya, terus alamatnya di Jimbaran, terus nomor HP dan kode mata kuliahnya MK01. Kita lihat apakah masih ada kesalahan agar tidak terjadi error lagi. D002 atas nama Siti, alamatnya itu Denpasar. Itu ada tempat tinggalnya itu di nomor teleponnya 08 maka nomor 3. Kemudian yang keempat itu ada kode dosen terlebih dahulu 04 yang atas nama
Jimbaran 08. Angka 004. Oke. Kemudian yang terakhir D005. Ada Sinta yang tinggal di Gianyar. Nomor teleponnya itu kode mata kuliahnya MK65. Query OK menandakan bahwa data berhasil dimasukkan ke dalam tabel dosen. Kita cek select from dosen. Nah, sudah berhasil tambahkan. Kemudian kita akan menggunakan perintah inner join untuk menampilkan dosen yang mengajar mata kuliah dengan untuk menampilkan data dosen dan mata kuliah yang diampuni. Kita ketikkan select D kode dosen, select kode dosen, koma D titik nama dosen. D ini melambangkan dari tabel mana, yaitu tabel dosen. Selanjutnya M itu dari mata kuliah, tabel mata kuliah. Lalu di sini M nama mata kuliah. Nama mata kuliah, kemudian koma M titik jumlah SKS. From dosen D inner join mata kuliah M on D titik kode mata kuliah sama dengan M titik kode mata kuliah where M titik SKS sama dengan 1. Terlebih dahulu saya enter from mata kuliah. Nah, di sini ada maaf, saya lupa bahwa tidak ada SKS 1, jadi saya akan mengulang. Select the titik kode dosen, koma D titik nama dosen, koma M titik nama mata kuliah, koma M titik SKS
from dosen D inner join mata kuliah M on the kode mata kuliah sama dengan M titik kode mata kuliah where M titik SKS sama dengan 3. Nah, di sini sudah ditampilkan. Kemudian ini adalah penggabungan antara tabel dosen dan tabel mata kuliah dengan menggunakan perintah inner join. Kemudian perintah selanjutnya itu select, masih query select, yaitu untuk menampilkan dosen yang mengajar mata kuliah dengan untuk menampilkan dosen dan mata kuliah yang diampunya. Kita tulis di sini select D kode dosen D kode dosen D dosen dan M titik nama mata kuliah M titik SKS from dosen D inner join mata kuliah M on D titik kode mata kuliah sama dengan M titik kode mata kuliah. Nah, di sini sudah ditampilkan. Dan saya akan lanjut ke perintah yang terakhir, yaitu perintah delete. Perintah delete pada MySQL digunakan untuk menghapus baris atau data tertentu dari sebuah tabel. Perintah ini memungkinkan kita untuk menghapus data berdasarkan kondisi yang ditentukan dalam klausa where. Jika where tidak digunakan, semua baris dalam tabel akan dihapus. Contoh penggunaan where yang pertama itu saya akan menghapus data mata kuliah berdasarkan kode delete from mata kuliah where kode matkul. Pertama kita tulis perintahnya delete from mata kuliah where kode mata kuliah sama dengan MK001.
Maaf terjadi error karena kode mata kuliah juga merupakan foreign key dari tabel dosen. Maka dari itu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghapus terlebih dahulu kode mata kuliah dari tabel dosen dengan cara delete from dosen where kode mata kuliah sama dengan MK001. Nah, query oke berarti dari tabel dosen sudah dihapus. Kita cek select from dosen. Nah, di sini sudah terhapus kode mata kuliah 001. Kemudian kita hapus juga untuk kolom mata kuliah, untuk tabel mata kuliah dengan cara delete from mata kuliah where kode mata kuliah sama dengan MK001. Nah, query oke berarti data sudah dihapus. Kita cek kembali, select tentang from mata kuliah. Nah, kode mata kuliah 001 sudah dihapus. Untuk perintah delete selanjutnya itu menghapus data dosen berdasarkan kode. Kita tulis perintahnya delete from dosen where kode dosen sama dengan D002. Query oke, kita cek kembali, select bintang from dosen. Nah, kode dosen 002 sudah dihapus. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan perintah delete untuk menghapus data mata kuliah dengan SKS tertentu. Misalnya kita ketikkan delete from mata kuliah where SKS sama dengan 2. Nah, sudah, kita cek kembali, select bintang from mata kuliah. Nah, sebelumnya di sini pada kolom ini terdapat mata kuliah dengan jumlah SKS 2. Nah, di sini sudah dihapus. Untuk selanjutnya menghapus data dosen berdasarkan alamat. Kita ketikkan perintahnya delete from dosen where alamat sebentar, cek terlebih dahulu alamat dosen where alamat dosen sama dengan Jimbaran. Nah, query oke, kita cek lagi menggunakan perintah select from dosen. Nah, tersisa 2 karena tabel dosen sebelumnya yaitu ini yang bertempat tinggal di Jimbaran sudah dihapus. Untuk yang selanjutnya itu menghapus semua data dari tabel dosen.
kita pilih delete from dosen. Nah, kita cek kembali select tentang from dosen. Sudah tidak ada karena tabel sudah dihapus. Yang kedua, kita delete juga tabel mata kuliah, delete from mata kuliah. Nah, ini kita cek kembali select from mata kuliah. Empty karena tabelnya sudah dihapus. Kita cek terlebih dahulu tabel data mahasiswa, select data mahasiswa. Nah, maaf terjadi kesalahan penulisan perintah, select bintang from data mahasiswa. Nah, di sini sudah ada. Kemudian saya akan hapus juga menggunakan perintah delete bintang from data delete from data mahasiswa. Query oke. Kita cek kembali select bintang from data mahasiswa. Oke, empty set karena datanya juga sudah dihapus sebelumnya. Demikian penjelasan singkat saya tentang cara membuat database menggunakan DML yang memiliki 4 query, yaitu yang pertama insert, yang kemudian update, yang ketiga ada select, yang keempat ada delete. Maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu.